Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam otodidak. Ketemu lagi dengan saya, mekanik otodidak. Baik, ketemu lagi teman-teman ya di video kita ini, di video mekanik otodidak ya, video belajar kita tentang belajar sistem mekanik, elektrikal, hidrolik, engine dan sebagainya kita bahas di sini ya, sesuai dengan kesempatan. Baik, di video sebelumnya pernah kita bahas tentang masalah orifice ya, hambatan orifice dan hambatan check valve dengan contoh-contohnya. Baik, di video kali ini kita masih membahas satu hambatan, namun yang di video sebelumnya itu adalah hambatan satu jalur atau disebut dengan seri ya, line seri. Maka untuk video kali ini kita akan mencoba ke paralel, jadi paralel. Di gambar trisula ini nanti akan kita olah menjadi satu sistem ya, menjadi sistem yang akan menggerakkan suatu attachment ya. Baik. Oke, sebelum itu teman-teman siapkan dulu kopi ya, kita kopi dulu, kopi. Biar kayak orang-orang ngopi gitu ya kan. Baik, kita kasih judul dulu teman-teman ya. Kita kasih judul hambatan paralel. Ini ya. Hambatan paralel. Oke. Hambatan paralel. Baik. Lalu kita juga memberi sini check valve. Ini agak noise karena hujan ya teman-teman ya, hujan. Kita kasih check valve di sini. Check valve. Check valve. Ya, artinya check valve ini benar-benar menutup ya, menutup ruangan ya. Terus kita kasih ini spring. Jelek benar gambar ini, spring. Baik, spring. Kita kasih pompa, flow, agak sini flownya ya, flow. Pompa. Fungsi pompa adalah untuk memindahkan satu benda cair ke tempat berikutnya ya, dari satu tempat ke tempat berikutnya. Baik. Lalu kita di sini kasih sistem. Karena ini sistem ini nanti akan bergantian, tidak bersamaan dia bergerak, maka kita akan memberi nilai, ya, memberi nilai. Nilainya kita kasih di sini dia 30 PSI, 60 PSI, 90 PSI. Oke, ada 30 PSI, 60 PSI dan 90 PSI. Baik. Untuk sistem hambatan seperti ini ya, untuk sistem hambatan paralel ini, dia itu nanti akan menggerakkan sistem ini satu demi satu secara bergantian, tidak bersamaan tapi bergantian. Dan yang cocok untuk kita kasih contoh dalam sistem seperti ini adalah seperti misalnya kayak unit apa ya yang dia bisa maju bergantian, kren truk ya, maksudnya kren truk di sini, kren yang menggunakan dua tangan itu ya, yang menggunakan dua tangan, bukan kren yang menggunakan seling ya, bukan, tapi yang dua tangan itu biasanya kren truk yang kecil-kecil itu ya, bukan yang ratusan ton itu. Paling dia kalau yang kren truk itu kekuatannya sampai 8 ton biasanya.
Atau bisa juga ini seperti yang bisa maju-maju terus itu kayak Manito ya. Manito itu juga bisa maju-maju, armnya itu bisa maju-maju. Itu yang disebut dengan apa namanya, dia bisa maju bergantian gitu. Itu yang disebut dengan teleskoptik ya, teleskoptik. Oke, kita tulis teleskoptik supaya nggak lupa ya. Teleskoptik. Jadi dia bisa, armnya itu bisa maju-maju. Kayak kalau di film-film itu yang pakai apa namanya, kayak bajak laut itu yang pakai teropongnya bisa ditarik ya kan. Teleskoptik namanya, oke? Teleskoptik. Untuk teman-teman yang belum tahu sistem teleskoptik itu seperti apa, ya. Sistem teleskoptik itu kayak di kren itu ya, di kren itu begini. Kren itu begini, itu punya satu tangan di sini satu, ini sebagai boom ya, sebagai boom. Langsung kita punya tangan lagi satu di sini, ya punya satu tangan lagi di sini, dia sebagai arm, ya. Arm ini nanti bisa ditambah lagi pada saat dia kurang panjang, bisa ditambah lagi, maju lagi satu, arm lagi dikeluarkan, masuk ke dalam ya kan, dia dikeluarkan. Kurang panjang, nanti dipanjangkan lagi, ya. Satu memanjang hingga sampai ke hooknya. Ya, ini yang disebut dengan teleskoptik. Oke. Begitu juga dengan Manito. Kita hapus. Ini sistem apa namanya, keren truk ini bisa kita lihat di biasanya parkir di pinggir jalan itu ya, untuk proyek-proyek bangunan itu. Nanti sebagai alat angkat. Oke, baik. Selanjutnya, kita jangan kasih sistem ini ya, tambah ruwet sistem ini, nggak tahu kerja selanjutnya kayak apa gitu. Sistem maksudnya gimana, sistem ya, cara kerjanya gimana gitu kan. Kita kasih attachment, peralatan kerja. Kita kasih peralatan kerja di sini. Peralatan kerja kita sekarang adalah, kita kasih contoh silinder saja, ya. Silinder satu ya. Ini satu, ini dua, oke. Ini silinder 3. Jelek gambarnya nggak apa-apa. Ya, silinder 3. Baik. Dan satu catatan untuk teman-teman, untuk yang menggunakan lane paralel seperti ini, dia itu hanya digerakkan dengan satu handle saja, ya. Satu perintah saja. Jadi misalnya kayak gini, contohnya ya. Ini paralel. Seperti ini ya. Paralel. Lalu kita ingin menggerakkan yang pertama. Berarti handle-nya itu cuma satu saja. Satu, tes. Nanti kalau yang satu ini dia mentok satu, maka dia akan bekerja di berikutnya. Jadi digerakkan dengan satu handle saja. Di kontrol valve-nya itu cuma satu, digerakkan satu. Tidak kalau ini maju satu handle, ini satu handle, artinya 3 handle enggak, bukan begitu. Tapi digerakkan dengan satu handle ya. Satu joystick lah ya, atau apapun di sini yang menggerakkan dia, baik itu dia elektrik ataupun dia pakai apa namanya, pakai PPC, tapi yang jelas dia digerakkan oleh satu perintah. Oke. Yang diperintah oleh operator maksudnya ya. Baik. Sekarang kita bahas sistemnya. Kita di sini sudah punya pompa, ya, sudah punya pompa, line, dan 3 cek valve dengan nilai yang berbeda. Oke. Nilai yang pertama ada 30 PSI, ada 60 PSI, ada 90 PSI. Apa sih 30, 60, 90 apa? Ini sebenarnya 30, 60 adalah setting daripada spring. Setting daripada springnya ini adalah setting dari spring ini, kekuatan spring yang untuk menahan ini adalah 30 PSI, ya. Yang untuk menahan ini ada 30. Karena spring itu bisa di-adjust ya, bisa di-adjust berapa kita mau. Ya tentunya bukan berapa yang kita mau, maksudnya adalah
ada spek ukurannya nanti ke depannya, itu ada spek ukurannya yang harus diajak sekian gitu. Lalu kita ambil perbedaan untuk berikutnya. Kalau sini 30, 60, 90 umpamanya kan, berarti settingnya ini berbeda-beda. Baik. Sesuai dengan rumusnya, sesuai dengan hukumnya ya. Sesuai dengan hukum Pascal bahwa zat cair yang dialirkan ke dalam suatu ruangan ya kan, dia akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Ya, ke dalam ruangan yang tertutup dia akan dialirkan dengan sama besar. Sementara ini posisi netral ini adalah semua ruangan tertutup. Artinya flow oli yang masuk ke dalam ruangan ini adalah sama besar. Sama besar dan ke segala arah. Oke. Kita gambar aja biar nggak bingung ya. Sama besar dan ke segala arah. Ini oli ya. Oli dari sini ya. Oke. Dia menekan sebuah ruangan ini. Jadi pada saat apa-apa pompa bergerak dan operator menggerakkan joystick ya, menggerakkan 10 perintah, maka dari tekanan yang masuk sini semakin besar karena pompa ini mendorong terus mengisi ini, makin besar ya. Maka yang paling lemah itu akan dikalahkan terlebih dahulu. Sekarang di dalam ruangan ini siapa yang paling lemah? Yang paling lemah adalah yang memiliki nilai 30. Artinya dia akan dikalahkan terlebih dahulu ya. Tekanan masuk dari flow pompa ya. Tekanan masuk dari flow pompa meningkat dan mengalahkan yang paling rendah. Yang paling rendah adalah 30. Maka 30 kalah ya. Pada saat 30 setting 30 ini kalah, cek valve ini mundur dan oli masuk ke ruangan sini. Masuk ke sini dan diteruskan ke attachment ya. Masuk ke attachment, anggap ini silinder boom. Silinder ya, kalau boom itu nanti tangannya. Masuk ke attachment, ke peralatan kerja atau masuk ke dalam silinder root. Masuk terus oli ke sini mengisi karena ini ada ruangan karena kedorong tadi ya. Kalah spring. Masuk ke sini terus dan menjadi stroke. Ya, sampai ke root end. Ya, sampai ke ujung root. Ya. Bukan root end ini head end ya sebenarnya, sampai di kepala root itu mentok dan stroke. Artinya habis. Karena oli ini terus masuk. Akhirnya oli yang dia di sini penuh, akhirnya dia kembali. Oli itu kembali dan membantu spring untuk mengalahkan bola-bola ini, untuk mengalahkan check valve ya, untuk mengalahkan relief ini. Maka tertutup, spring menang dan ini menutup kembali rapat dan terjadi kevakuman di dalam sini. Vakum. Oke. Artinya ini sudah tidak bisa terbuka lagi ya, tertutup rapat. Maka oli akan semakin meningkat. Yang dari pompa, dari flow ini dia akan semakin meningkat. Kalau situ kita kasih garis 2 ya, pada saat dia meningkat awal kita kasih garis 2 ya, untuk mengalahkan 30. Setelah 30 kalah dan dia kembali menang karena ada oli yang dari sini penuh dan dia membantu spring menutup check valve-nya ya, terjadi kevakuman, maka ini tertutup sempurna, maka oli dari flow pompa akan meningkat. Dia meningkat, kita tambah 3 alirannya. 3 meningkat. Pada saat oli meningkat dan ini tertutup, maka yang dapat dikalahkan berikutnya adalah yang terendah berikutnya. Yang terendah berikutnya adalah yang 60 PSE. Maka 60 PSE itu kita kalahkan. Kalah 60 PSE, mundur ya, lalu oli masuk ke sini, masuk ke dalam silinder, lalu dia stroke dan oli akan kembali kayak tadi ya, memenuhi ruangan ini lagi, membantu spring untuk mengalahkan check valve. Maka check valve tertutup dan terjadi kevakuman di dalam ruangan ini ya, tertutup vakum. Maka oli yang terus dikirimkan dia akan semakin meningkat. Kita tambah tingkatannya menjadi 1 garis lagi. Artinya oli meningkat 1 garis. Ya, meningkat. Oli semakin tinggi di dalam ruangan ini, maka
yang akan dikalahkan adalah yang berikutnya, yang 90 PSE. 90 dikalahkan. Dia dikalahkan oleh Oli. Mundur ke sini ya, memenuhi ruangan ini dan masuk ke dalam cinder maju dan stroke. Oke. Setelah cinder stroke, maka Oli akan kembali memenuhi ini, membantu spring untuk mengalahkan check valve maju ke depan, maju ke kiri. Maka tertutuplah ruangan ini. Baik. Kondisi sekarang adalah semua ruangan, semua check valve ini tertutup, ya. Semua ruangan ini sudah tertutup. Nah, karena flow Oli terus mengirimkan aliran, ya, dia terus akan mengirimkan aliran. Kita tambah lagi agar lebih agak tinggi, ya. Terus mengirimkan aliran. Akhirnya ruangan di dalam sini karena diisi terus, ya, itu akan berbahaya untuk ruangan ini sendiri. Ruangan ini akan menjadi berbahaya dan pompa juga akan jadi berbahaya. Maksudnya berbahaya itu maksudnya dia akan terjadi kerusakan yang parah, ya. Akan kerusakan yang parah. Kalau misalnya dia itu dalam case, ya case-nya bisa pecah kalau case-nya tidak terlalu kuat, ya. Terus kalau dia di dalam hose, ya hose-nya juga akan pecah gitu loh. Karena dia akan melebihi standar dari kekuatan hose. Maka untuk memberikan satu keamanan di dalam sistem ini, maka dipasanglah suatu komponen yang bernama safety valve, ya. Safety valve. Baik. Jadi ibaratnya begini, kalau misalnya pompa itu terus maju, terus mengisi terus, ya, sampai tekanan di sini tuh karena ini tertutup semua, tekanan sini meningkat, ya, tekanan sini meningkat, tekanan meningkat. Anggap tekanan di sini dia toleransinya itu 300, ya, 300 kilo umpamanya, ya, 300 kilo tekanan yang harus ada di sini, yang boleh ada di dalam sini. Maka lebih dari misalnya 300 peningkatannya karena dia meningkat terus, sementara speknya ini cuma 300, bila diisi terus otomatis ini akan rusak, ya, rangkaian ini nanti akan rusak, bisa pecah, bisa retak, ya, intinya rusak. Oke. Maka dipasanglah satu komponen pengaman yang disebut dengan safety valve. Kita pasang di sini, ya, kita pasang safety valve. Oke, safety valve kita pasang di sini, ya. Safety valve itu mempunyai setting spring itu lebih tinggi daripada tekanan yang ada di sini, ya, lebih tinggi. Jadi kalau misalnya itu yang tekanan yang ada di sini itu dia 300 kilo, maka setting ini harus lebih dari 300 kilo. Misalnya 310 lah, ya, kita anggap 310 gitu loh. 310 kilo. Ya, 310 kilo. Maka pada saat tekanan di sini mencapai 310 kilo, maka akan ada aliran oli yang akan masuk ke sini. Ya, karena ini tertutup, mentok, maka oli akan masuk ke aliran sini. Ya. Oli ini yang di sini akan mendorong spool turun ke mengalahkan spring, ya, mengalahkan spring yang 310 kilo tadi. Dikalahkan kan tekanan sini kan sudah 310 nih, sudah lebih, sudah meningkat. Maka dia mampu mengalahkan ini. Maka spool piston dia akan sejajar dengan drain. Dia akan sejajar dengan drain, ya. Maka yang 10 kilo dibuang ke drain 10 kilo. Minus 10 kilo dibuang, ya, dibuang 10 kilo. Maka yang terjaga di dalam ruangan ini tetap 300 kilo. Dan terus begitu. Oke? Oke, baik. Sekarang sudah kita selesai, ya. Kita sudah selesai untuk sistem paralel, ya, film cepalot paralel. Baik. Video berikutnya kita akan bahas lagi sistem-sistem lagi, ya. Lanjutannya dari ini, apalagi yang kita bahas ke depannya, ya.
Ya, pokoknya nanti ada lah akan kita bahas ya kan untuk video berikutnya ya. Tapi yang jelas teman-teman subscribe dulu agar setiap saya upload video, teman-teman ada dapat notifikasi atau pemberitahuan agar kita bisa belajar bersama lagi ya. Kita terus belajar bareng di channel kita ini gitu. Baik. Wah, saya malas subscribe mas. Nggak apa-apa, nggak subscribe nggak apa-apa gitu loh. Yang penting teman-teman lihat dan paham ya, paham sistemnya. Karena keuntungannya untuk Anda sendiri gitu, untuk teman-teman sendiri gitu ya, bukan untuk saya gitu loh. Baik. Oke, itu aja yang dapat kita bagikan ya, yang dapat kita pelajari hari ini. Oke, tetap semangat ya kan, selalu jaga keselamatan. Ingat, keluarga, anak dan istri Anda menunggu Anda pulang dengan selamat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam otodidak.